Iya. Oh ini ada hotel. Saya banyak dapat WA nih dari. Dapat ya sidrak mana sidrak? Sidrak. Ah iya ini dapat dari satu LPM-nya nih. Saya pernah ngisi di sidrak di Zoom. Ya. Dulu pernah ngisi di sidrak pakai Zoom. Iya. Pacaran dari kamu jatah. Iya, saya baru aktif nih WA-nya nih. Kita lanjutkan saudara-saudara. Saya kan dari luar negeri. Bapak Ibu tahu gelar kami yang terakhir itu apa? CIT. Tahu arti CIT itu apa? Certified International Trainer. Makanya saya harus menggunakan bahasa Inggris. Iya, risk management dan leadership management. Yang RM itu risk management, LM itu leadership management, CIT-nya Certified International Trainer. Ada 3 lagi yang nggak disebutin gelarnya di sini. Ada CHCBM atau apa? Tapi itu nggak usah dipikirin Bapak Ibu. Itu cuma sebenarnya mau nakutin tikus aja sebenarnya itu. Cuma memang yang agak apa tuh? Prof. Iya. Cuma memang yang agak susah Bapak Ibu ngambil gelarnya itu CIT, Certified International Trainer. Jadi sekarang ini kami itu trainer terkait dengan kurikulum yang OBE dan MBKM. Ya, outcome based education. Ya, outcome based education. Ya, itu kemarin ikut pelatihan itu nggak terlalu mahal sih. CIT itu nggak 10 di luar dari penginapan. 15 lah lebih kurang. Iya. Oke, kita lanjut ya. Nah sekarang kita udah tahu betapa pentingnya SPMI. Kenapa pentingnya SPMI? Lupa lagi. Kalau dalam perusahaan akreditasi kenapa? Karena dia menjadi syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kadang-kadang teman-teman ini punya buku nih. Mana bukunya? Ini ada punya buku, itu punya buku, tapi ada yang lupa. Ruhnya SPMI itu kita kadang-kadang nggak paham. Ruhnya. Oke. Teman-teman udah paham nih, tapi ruhnya nggak paham nih. Misalnya, apa sih yang disebut dengan SPMI itu? Terus siklus SPMI ada berapa? 5. Ada 5 misalnya, ya kan? Apa yang kita sebut dengan PPE. Nah, ini kemarin kan, makanya saya bilang, Ustaz ini diperbaiki dulu. Nah, ini kenapa? Karena yang kemarin itu bukan PPE. Nah, sekarang lebih kurang udah jam 11 ya? Target saya sebenarnya jam 11 ini kita sudah punya satu dokumen sebenarnya. Tapi karena kita agak telat tadi sedikit mukanya, jadi kita terpaksa molor. Tapi nggak apa-apa. Kita nanti sampai di mana nanti selesainya sekitar jam 4 atau jam 5 lah lebih kurang. Oke, sekarang SPMI dan siklus PPEPP. Kenapa sih sebenarnya perguruan tinggi kita itu mesti bermutu? Kenapa bermutu dan kemudian apa yang disebut dengan bermutu? Nah, itu saya mau jawab itulah tadi sebenarnya, tapi nggak enak kan karena saya udah sampai ke situ tuh masalahnya itu. Kalau Daeng itu masih muda itu. Kalau saya udah mengarah ke situ tuh. Oke, Bapak, Saya sudah bermutu. sama Pak, kita udah masuk situ Pak Kian. Makanya saya nggak ngomong itu. Kalau dulu 10 tahun yang lalu, gak benar itu. Oke, Bapak Ibu, ini pentingnya kalau misalnya kita bermutu gitulah. Kenapa? Karena kalau kita bermutu pasti kita sudah punya brand, sudah punya merek lah. Perguruan tinggi misalnya, yang paling hebat di Indonesia ada berapa? Coba, yang di Indonesia perguruan tinggi. Nah, terus terus apa lagi? Nah, oke ya. Kenapa Bapak nyebutkan yang itu nggak nyebutin yang DDI? Coba. Coba, kenapa coba? Saya baca Iya, kan
Kan karena yang kita sebutkan tadi itu lebih bermutu dibandingkan dengan kita. Bapak Ibu nggak menyebutkan yang Syarif Hidayatullah, kemudian Raden Fatah, kemudian yang lain gitu ya. Kan itu Malang gitu kan, kemudian tidak menyebutkan itu kan. Kenapa? Di bayangan kita brandnya itu seperti itu. Dan itu kemudian paralel dengan keberkualitasan sebuah perguruan tinggi. Nah kalau kita sudah punya brand, tuh, ya, yang namanya customer kita, mahasiswa kita itu pasti loyal. Pasti loyal. Kalau nggak kuliah, mau kuliah di mana? DDI nomor 1. Atau Al Furqon nomor 1. Kenapa? Karena sudah ada jaminan kualitas, sudah punya brand. Dan kemudian yang enaknya lagi, kita itu nggak akan kesusahan kita mencari calon mahasiswa. Coba lihat perguruan tinggi UI, UGM ini nggak susah dia. Pada prinsipnya nggak susah, walaupun mereka tetap melakukan sosialisasi, tapi nggak susah. Tapi coba bayangin kita itu coba. Sosialisasi udah kemana-mana, mana gitu kan? Iya, dari iming-iming lagi. Beasiswa. Siapa yang akan kuliah di JKI? Nah, dapat potongan lagi, dapat baju seragam. Masih ada juga yang Oke, nah itulah yang kita sebut dengan. Nah, kalau sudah berkualitas, pasti kita bicara masalah apa? Efektivitas, unit cost-nya, dan kita bicara masalah profit, keuntungan. Ya, intinya adalah semakin banyak mahasiswa berarti, iya. Kalau sudah semakin banyak mahasiswa, pasti ngarahnya ke kesejahteraan dosen. Nah, dan kemudian terakhir disebut dengan kebanggaan kalau kita bermutu. Ya kan? Nah ini yang kenapa pentingnya kita bermutu Bapak Ibu. Ya, kita nggak bicara masalah tempatnya di mana. Mau di ujung dunia sekalipun kalau kita bermutu pasti akan didatangi orang. Pasti. Nah cuma masalahnya adalah kita ini sudah pada level mana kalau kita mengukur kebermutuan kita. Yang paling gampang adalah untuk mengukur kebermutuan kita lewat mana? Akreditasi. Nah, akreditasi. Begitu kan, gampang-gampangnya begitu. Berarti kalau akreditasi prodi kita baik, nah ukuran mutu kita tuh baru sampai baik. Kalau dia baik sekali, ya sudah baik sekali. Kalau unggul, berarti orang sudah paham itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan bermutu itu dalam konteksnya SPMI? Siapa yang tahu? Kalau tadi hadiahnya umroh, nah kalau ini siapa yang benar haji? Oh iya, apa Pak syaratnya? Jika mampu. Haji bagi mampu. Ya coba, apa yang disebut dengan bermutu? Seluruh standar SPMI itu sudah terpenuhi. Ah, oke. Dikit lagi ya, hampir benar. Melampaui. Oke, dikit lagi. Ayo. Apa yang disebut dengan bermutu? Gampangnya begini. Yang disebut bermutu itu adalah kalau yang kita lakukan di perguruan kita itu sama dengan standar pendidikan tinggi yang sudah diatur dalam Permendikbud itu. Maka itu yang disebut dengan bermutu. Contohnya seperti apa? Contohnya, di standar nasional pendidikan tinggi itu maksimal kuliahnya mahasiswa itu berapa semester? 14, 14 atau 7 tahun kan? Kalau ada yang lewat dari 7 tahun ada di perguruan tinggi kita, berarti nggak bermutu lah perguruan tinggi kita. Karena banyak mahasiswa yang DO. Nah itu gampang-gampangnya seperti itu. Kemudian lagi misalnya rata-rata jumlah masuknya dosen mengajar itu berapa? 14 atau 16 kan? Kalau seandainya di bawah dari situ, maka perguruan tinggi itu tidak bermutu, atau bahkan dosennya itu nggak pernah kelihatan batang hidungnya misalnya. Itu sangat tidak bermutu tuh. Iya, maka dulu ada yang kuliahnya di sini bisa dapat gelar, ini dapat gelar. Itu kenapa? Karena dia tidak mengutamakan kualitas. Jadi kalau disebut dengan bermutu tadi apa? Gampang-gampangnya adalah
Sesuai nggak yang kita selenggarakan dengan standar pendidikan tinggi, dan ada juga standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi kita. Udah itu aja. Nah, oke ya, gampang. Nah, teman-teman, sistem penjaminan mutunya ada dua. Ada yang disebut dengan SPME, ada yang juga disebut dengan SPMI. Kalau sudah E berarti eksternal. Kalau I berarti internal. Kalau eksternal berarti dari luar, internal kita sendiri yang mengukur. Kalau SPME itu siapa yang melakukannya? BANPE, ISO, kemudian AUNKIE, kemudian lagi akreditasi internasional, LAMDI, LAMEMBA, LAMSAMA, LAMYALIB, WALAMYUD. Itu oke ya. Iya. Ya, itu semuanya adalah SPME. Nah, kemudian luarannya apa? Luarannya adalah akreditasi. Tapi kalau SPMI dilakukan oleh kita dan kemudian kita hanya mengukur tingkat kesesuaian standar kita dengan yang sudah kita jalankan. Maka itu yang disebut dengan SPMI. Kita punya standar nih, dijalankan nggak standar itu? Nah, tahu dijalankan atau tidak itu melalui apa? Itu yang disebut dengan audit. Audit mutu internal. Luarannya apa? Bukan akreditasi. Luarannya adalah sesuai atau tidak sesuai. Itu aja. Oke, lanjut. Nah, kita tidak bicara masalah SPMP, kita tidak bicara masalah akreditasi karena ruang lingkupnya berbeda. Yang kita lakukan sekarang adalah SPMI. Apa itu SPMI? SPMI itu secara sederhana adalah kegiatan yang dilakukan pada setiap organ yang ada di dalam perguruan tinggi kita, maka disebut dengan sistemik. Yang ini prodi, kemudian ini, dan itu dilakukan secara simultan, kemudiannya itu yang disebut dengan SPMI. Kemudian untuk apa? Untuk mengendalikan standar yang sudah ada di kita. Kalau sudah dikendalikan, ditingkatkan, dan kemudian kita rencanakan. Rencanakan itu apa maksudnya? Rencanakan itu adalah bahkan ada sekarang perguruan tinggi yang itu kemudian memasukkan program audit mutu internal di dalam kalender akademiknya. Jadi lakukan secara itu tuh terencana, misalnya audit dilakukan pada bulan September atau November, udah jelas dimasukkan di dalam kalender akademik. Di tempat kita, itu nampak. Iya, itulah Pak ini masalah. Nah, itulah Pak. Kalender, jangankan masuk kalender, kalendernya pun nggak ada Pak itu. Nah, ya jadi, iya, jadi kita harus lanjutkan rencana. Dan kemudian apa? Berkelanjutan, artinya apa? Kita harus konsisten tuh. Jadi jangan sampai nanti karena menggebu-gebu 2023 laksanakan, 2024 sana dulu. Yang penting sudah ada. Nggak boleh. Tetap dia berkelanjutan. Misalnya kalau kita katakan aminnya setahun sekali, ya udah amin setahun sekali. Mau 2 tahun, setahun 2 kali, ya kita lakukan 2 tahun, setahun 2 kali. Itu yang disebut dengan berkelanjutan. Iya, itu ya, paham ya? Jadi SPM itu kegiatan sistemik yang kita lakukan untuk mengukur standar kita itu sudah terencana atau tidak, dan kemudian kita kendalikan. Kalau sudah oke, kita tingkatkan, dan kita harus melakukannya secara berencana dan berkelanjutan. Itu inti dari SPMI. Nah, SPMI ini terdiri dari 2. SPMI ini diatur oleh negara yang dalam hal ini disebut dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SNDT-nya, dan kemudian nanti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi kita sendiri. Ya, jadi kalau kita bicara masalah standar, ada 2 standar itu. Standar yang diatur oleh negara yang kita sebut dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ada juga standar yang diatur oleh perguruan tinggi kita masing-masing. Ada itu. Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke, ya, kita lanjutkan ya. Nah, SPMI itu intinya adalah siklus PPE-PP. Ya, apa itu PPE-PP?
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan diakhiri dengan peningkatan. Apa siklus apa? PPEBP. Oke ya. Masih ya. Coba sudah? Ya. Sudah ya. Hafal ya. Apa itu PPEBP? Ya. Hafal ya? Ini mau dites nih. Oke, tapi jangan ada karena sudah adanya. Ya, ini kadang-kadang ada juga pas akreditasi ditanya sama asesor, Bu, coba jelasin Bu, apa yang disebut dengan PPEBP? Jadi siklus SPMI itu ya siklus PPEBP. Apa P yang pertama? Bapak lihat saya. Ya. PPEBP coba lihat saya. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perencanaan, peningkatan. Dia akan diulang lagi, lihat saya lagi. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan. Oke, good. Ya. Kalau seandainya dulu yang dua nggak bisa, kita miringkan kopiahnya. Ini udah boleh lurus nih. Oke ya, siklus PPEBP. Oke. Nah, siklus PPEBP itu atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu intinya adalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 itu, yang paling tinggi Bapak Ibu. Jadi sistem penjaminan mutu. Kalau yang agak ini dikit dan kemudian menjadi sumber hukum kita adalah yang ini Bapak Ibu, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, celakanya Bapak Ibu, celakanya ada pimpinan perguruan tinggi, baik itu pada level ketua, wakil ketua, sampai ketua prodi, sampai hari ini belum pernah membuka sekalipun Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Itu di sana, di sini enggak. Di sana banyak di sana. Di sini tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Jangan-jangan belum pernah lihat sekalipun kan? Sudah. Sudah. Di mana sekarang baru ya. Oke, nah itu Bapak Ibu. Padahal itu kalau boleh kita katakan Quran kedua ini, mohon maaf ya, kalau bahasa kita pakai ini. Jadi ini Quran nih. Nah, kitab suci kitanya itu ya. Selain pada Quran dan hadis dan yang lainnya, salah satu di antaranya adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Bukan tahun. Iya, tahun 2020. Nah, Bapak Ibu lihat nih. Ini struktur organisasinya. Atau kita sebut dengan aras implementasi SPMI. Kalau yang namanya dia berbentuk universitas atau institut, tolong hadirkan juga dia SPMI-nya pada fakultas. Kalau sudah ada fakultas, turunkan dia kepada unit pengelola program studi atau prodi itu sendiri. Jadi di level universitas atau institut ada lembaga penjaminan mutu, di fakultas ada juga lembaga penjaminan mutu atau entah apa namanya. Pada level prodi juga ada seperti itu. Berarti masing-masing. Iya, betul. Ya, kayak ini sudah institut kan? Ya. Nah, sudah institut kan? Iya. Tapi belum sampai di tengah-tengahnya belum ya? Prodinya juga belum? Belum juga, ya udah kelihatan dari wajah. Proses ya. Kita tadi tanya tahun depan gimana udah baru proses. Proses terus ya. Ya. Oke. Tapi kalau dia sekolah tinggi langsung kepada prodinya. Langsung kepada prodinya. Jadi misalnya DDI Maros, ini dia sekolah tinggi, berarti ada level institusinya, level sekolah tingginya dan kemudian turun kepada prodinya. Kenapa? Ya, seperti itu arasnya. Termasuk diantaranya
Kalau akreditasi dengan menggunakan Lamdik, PAI dan PGMI, itu yang diminta adalah salah satu diantaranya pelaksanaan penjaminan mutu pada level prodi. Berarti prodi ada juga. Ya, prodi ada juga. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kalau kita tanya nih, standar nasional pendidikan tinggi ada berapa? 24. 20. Hah? Ibu aja, ibu. Standar pendidikan tinggi ada berapa? Lihat dari saya. 4. Lihat jarinya. Ya, saya kan cuma ngomong lihat jari saya, Bu. Bener atau enggak kan yang mau gawang lebih sawah kan? Ya, oke. Ada 3. Nah, ada berapa? 3 atau 4? 20. 20. Ada 25. 23. 3 apa aja? Standar. Dharma. Oh, ya, pendidikan, kemasyarakatan. Itu LP, Bu, itu LP. Apa ya? Jadi Bapak Ibu prinsipnya adalah standar nasional pendidikan tinggi itu cuma 3 saja. Yang kita sebut di dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Apa? Pendidikan, pendidikan dan masyarakat. masyarakat. Ya, pengabdian kepada masyarakat, di mana masing-masingnya itu pendidikan ada 8, kemudian penelitian ada 8, dan kemudian PKM ada 8. Jadi kalau ditanya berapa jumlah keseluruhan yang minimal, ada 24. Oke, good. Ini dia Bapak Ibu. Ya, mulai dari mana? Standar nasional pendidikan tinggi ada 8. Mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, sampai kepada standar pembiayaan pembelajaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian standar penelitian, standar nasional penelitian mulai dari standar hasil penelitian, standar isi penelitian, sampai kepada standar pendanaan dan pembiayaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juga PKM juga seperti itu 8, berarti jumlahnya ada 24. Nah, yang 24 ini Bapak Ibu itu diatur di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, nanti nih yang namanya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu merupakan standar minimal saja. Yang ini kita sebut tadi skornya berapa? 2, kan tidak melampaui. Nah, ada juga nanti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi kita. Nah, yang ditetapkan perguruan tinggi kita itu nanti yang bisa melampaui SNDikti. Nah, oke? Paham? Oke? Sekarang kita tanya, kalau SNDikti standarnya jumlahnya ada berapa? 24. Ya? Ulangi lagi. SNDikti kita berapa jumlahnya? 24. Tapi nanti diturunkan ke perguruan tinggi kita jumlahnya lagi bukan 24, bisa lebih dari situ. Bisa 100, bisa 200. Kalau di beberapa perguruan tinggi itu ada sampai standarnya itu sampai 300 standar. Tapi minimalnya adalah 24. Nah, 24 itu nggak boleh ada, wajib hukumnya harus ada. Fardu ain. Ah, fardu ain ya. Oke, bahasa lainnya fardu ain. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini inti SPMI, PPE, PP. Kalau inti SPME yang akreditasi itu adalah EPP. Evaluasi data dan informasi, penetapan dan pemantauan evaluasi. Ini yang kita sebut dengan PEPA, pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Bapak Ibu kan pernah dapat surat cinta dari Ban PT yang PEPA? Belum pernah ya? Oh, oke, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari P yang pertama. P yang pertama, penetapan. Ya, penetapan itu berarti kita menetapkan standar. Ingat, penetapan standar ini bisa
melampaui secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya begini. Contoh. Ada 3 istilah dalam penetapan standar yang kita katakan bahwa melampaui secara kualitatif, kuantitatif, dan ada yang disebut dengan standar turunan. Seperti ini contohnya. Contoh, Bapak Ibu coba buka Permendikbud yang sudah kita share itu. Buka Permendikbudnya. Buka di pasal 17. Nah, coba. Saya minta tolong bacakan, Mas Daeng, baju merah silakan. Pasal 17. Halaman berapa ini? Hah? Halaman berapa? Pokoknya lihat cari pasal 17. Sekalian belajar yang mana Permendikbud itu. Ada di grup. Ada di grup di share? Sudah saya download. Sudah download. Halamannya berapa? Enggak usah cari halaman, pasalnya. Pasal 17-nya. Ada di grup. Permendik. Coba cari pasal 17. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus ketemu. Pasal 17. Ya, pasal 17. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan A. Paling lama 2 tahun akademik untuk program Yang sarjana diploma aja, yang sarjana. Paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana, program diploma 4 atau sarjana terapan. Oke. Dengan beban pelajar mahasiswa paling sedikit 114 satuan kredit semester. 144. Oh, 144. Nah, Bapak Ibu itu sudah diatur standarnya kan? Artinya apa? Artinya adalah yang namanya mahasiswa kuliah itu nggak boleh lebih dari 7 tahun. Atau 14 semester. Makanya itu kemudian ada mahasiswa yang lewat dari 7 tahun pasti nggak dapat PIN, penomoran ijazah itu. Kenapa? Karena dia pasti lewat dari standarnya. Nah, ini sudah jadi standar nih. Ya, lalu Bapak Ibu, kita mau melampaui nih. Melampauinya secara kualitatif. Masuk melampaui secara kualitatif itu maksudnya adalah sudah ada standarnya, tapi kita mau naikkan mutunya. Jangan berapa itu lebih parah lagi namanya. Lihat ya? Kita ulangi lagi. Jadi yang melampaui secara kualitatif itu maksudnya adalah standarnya sudah ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 seperti yang Daeng bacakan tadi. Oke ya? Bahwa masa belajar itu 7 tahun. Wah, itu standar biasa itu. Ya. Kami mau menaikkan mutunya. Oh, dibuatlah dia jangan 7 tahun tapi 6 tahun misalnya. Nah, dari 7 tahun menjadi 6 tahun, naik nggak mutunya? Naik. Maka itu disebut dengan standar nasional pendidikan tinggi yang melampaui secara kualitatif. Ya. Paham? Agak jauhkan dikit, Pak. Takutnya melayang nanti. Ya, kita bikin standar Pak. Dekatkan lagi lah. Paham ya? Jadi yang disebut dengan melampaui secara kualitatif itu adalah dia sudah punya standar di Permendikbudnya. Maka kita buatkan standar yang melampaui dari SNDikti itu sendiri. Maka itu disebut dengan melampaui secara kualitatif. Oke. Nah, coba buka pasal 29 ayat 8. Buka lagi. Pasal 29 ayat 8. Pasal 29 ayat 8. Caption program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah magister. Oke. Yang relevan dengan program studi. Oke, itu standarnya. Nah, boleh nggak kita melampaui secara kualitatif? Boleh. Silakan aja, karena kita yang sendiri yang membuatnya. Harus serdos. Coba. Harus dokter. Coba kalau Anda membuatnya gimana? Coba. Kalau Anda membuatnya. Program sarjana harus berkualifikasi paling rendah lulusan dokter. Oke, 1. Lagi, yang lain. Coba.
Lagi yang lain. Dosen program sarjana harus berkualitas akademik paling rendah lulusan magister atau magister dan telah memiliki NIDN. Dia memiliki NIDN, itu nggak perlu. Kenapa? Karena dosen yang sama dosen pasti NIDN. Lulusan magister dan Jabatan fungsionalnya. Nggak usah, sama tadi. Ya, oke. Jabatan fungsionalnya bagaimana? Hah? Jabatan- Rektor, oke. Simpan dulu. Oke, lagi yang lain. Sudah? Oke. Bapak Ibu yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu benar semua. Ya, benar semua. Misalnya, dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. Tapi ingat Bapak Ibu, kuncinya adalah ketika kita menetapkan yang memang mau melampaui secara kualitatif, tolong nanti dibuat jangan terlalu berat, jangan terlalu rendah. Artinya adalah sedang-sedang saja. Kenapa? Karena kan ini kan memiliki konsekuensi. Ya kan? Konsekuensi. Jadi artinya adalah kalau misalnya teman-teman sudah menetapkan bahwa dosen yang di tempat kami ini disebut dosen, dia berpendidikan doktor. Jadi kalau dia magister nggak boleh ngajar. Karena standar yang Anda lakukan adalah yang disebut dosen itu dia doktor. Jadi kalau dia bukan doktor, bukan dosen. Karena dia bukan dosen, berarti dia nggak ngajar. Itu konsekuensinya. Bukan lagi 13, 21. Nah, bisa saja misalnya kita buat yang melampaui tapi nggak terlalu berat. Misalnya apa? Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan memiliki publikasi minimal 1 dalam 1 tahun. Di Sinta berapa? Oke, berarti kan kalau nulis publikasi itu nggak apa-apa, itu sebagai apa? Nanti sebagai bentuk kontrolnya kan? Nah itu yang kita sebut dengan melampaui secara kualitatif. Nah nanti ketika kita menyusun standar, tolong dicek sudah melampaui atau belum. Nah itulah tugas kita hari ini bagi yang sudah punya. Bagi yang belum, ya buat dari awal lah. Seperti itu. Oke ya, kita contohkan lagi yang lain. Nah, coba. Pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat 1. Mahasiswa program. Oke. Sudah ya? Sudah dapat ya? Coba bisa nggak kita buat standar yang melampaui secara kualitatif? Pikirkan dulu 1 menit, baru nanti saya tanya. Ya. Coba, jangan dulu di ini, pikirkan dulu selama 1 menit. Coba buat standar yang melampaui. Oh, kenapa Pak perlu pikir 1 menitnya? Ini kesempatan yang untuk narasumber minum. Oke, sudah? Melampaui ini. Berarti melampaui. Sudah ya? Sudah 1 menit belum? Sudah. Berarti mau dicepatkan makannya nih. Tidak masuk kompetensi. Oke, siapa yang mau bicara? Silakan, Mbak. Ya, oke, coba. Nggak tahu. Program sarjana yang dinyatakan lulus akan dilakukan menempuh seluruh jalur belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan
IPK lebih besar atau sama dengan 3,0. 3,0. Oke. Cukup itu? Tepuk tangan dulu. Ya. Boleh. Nah, itu yang melampaui secara kualitatif. Sudah selesai. Pak, seandainya kami tambahkan yang lain, boleh. Misalnya IPK-nya 3,0, memiliki hafalan juz ke-30 atau memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimal 400 misalnya. Nah, itu disebut dengan melampaui secara kualitatif. Kalau publikasinya nggak bisa juga ya? Bisa, silakan. Tapi ingat, mahasiswa berarti nggak boleh lulus kalau nggak punya publikasi. Ya, silakan. Tadi kan ada berupa standar. Ya. Yang garis besarnya kan ada pada Ya. 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 Apakah juga bisa dikatakan melampaui standar itu ketika di luar dari 3 standar tadi, misalnya menambah standar kerjasama, tata pamong, alumni, apakah itu juga termasuk bagian dari melampaui? Ada indikatornya masing-masing. Ya. Oke. Nah, itu baru kualitatif saja. Nah, jawabannya ini. Jadi, yang kita lakukan tadi itu melampaui yang sudah ada standarnya, kemudian kita lampaui, maka itu disebut dengan melampaui secara kualitatif. Nanti kualitatif itu maksudnya kualitasnya atau mutunya. Nah, sekarang ada yang melampaui secara kuantitatif. Apa kuantitatif? Kuantifikasinya atau jumlahnya. SNDT ada berapa? 3. 3 kan? Nah, dari 3 itu bisa nggak kita kembangkan? Bisa. Bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 6, bisa jadi 10, bisa jadi 20. Nah, iya betul. Ketika kita membuat standar yang tidak ada di Permendikbud dan kemudian kita tambahkan, itu yang disebut dengan melampaui secara kuantitatif, seperti yang Pak Ketua sebutkan tadi. Baru jelas sekarang. Baru jelas sekarang. Kemarin? Masih bingung. Iya, kalau kemarin masih ikhfa. Sama-sama ya. Sekarang sudah ilham. Sekarang sudah ilham ya. Sudah terang menderang. Contohnya seperti apa? Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini cuma 3 saja. Nah, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu, Anda lihatnya di mana ini? Lihatnya di sini, lihat ya. Lihatnya di kriteria. Kriteria 1 sampai kriteria 9 misalnya. Kriteria 1 tentang apa? Visi, misi, tujuan, dan strategi. Yang kedua apa? Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Yang ketiga apa? Mahasiswa. Yang keempat apa? SDM. Yang kelima, keuangan dan sarpras. Yang keenam, pendidikan. 7 PKM, 7 penelitian. 8 PKM. 9 luaran dan capai dharma. Ada nggak yang di situ yang nggak ada SNDT-nya? Ingat, SNDT cuma 3. Ya kan? Coba kita buat kriteria tadi 1 sampai 9. Yang pertama tadi apa? Visi misi. Ada nggak di SNDT? Tidak ada. Maka kita bisa bikin. Maka itu disebut dengan standar yang melampaui secara kuantitatif. Iya. Tata kelola, tata pamong, dan kerjasama ada nggak? Tidak ada. Maka itu kita boleh kita lampaui secara kuantitatif. Buat sendiri standarnya. Terus yang ketiga apa? Mahasiswa. Ada nggak mahasiswa? Ada nggak? Tidak ada kan? Tidak ada di SNDT. Maka itu boleh kita masukkan kepada standar yang melampaui secara kuantitatif. Yang keempat apa tadi? SDM. SDM-nya tentang apa? Dosen dan tenaga kependidikan. Ada nggak di dalam SNDT? Ada. Lihat nih. Jangan nggak ada semua. Lihat nih. Standar dosen dan tenaga kependidikan. Oh, dia nggak bisa jadi standar yang melampaui secara kuantitatif. Yang bisa kualitatif. Betul sekali. Nah, yang kelima,
Keuangan, sarana prasarana ada nggak di sini? Tidak ada. Yang nggak ada lagi ini Iya, iya, berarti itu tidak bisa. Oke. Bisa kuantitatif. Tidak bisa secara kuantitatif. Artinya bisa secara kualitatif. Terus apa lagi? Pendidikan ada nggak? Ada. Penelitian? Ada. PKM? Ada. Jualan dan capaian di Dharma? Ada. Nggak ada kan? Bisa saja itu bisa jadikan standar tambahan. Bisa. Lulusan standar Mana? lulusan Mana? standar kompetisi lulusan. Oh, standar kompetisi itu terkait dengan kurikulum. Yang kurikulum, bukan terkait dengan tadi. Bisa saja standar kurikulumnya itu masuk nanti kriterianya berapa masa lama beban belajar. Maka standar kriteria 9 itu bisa kita masukkan, bisa juga kita tidak masukkan yang melampaui secara kuantitatif. Nah, jadi dari sini ada sudah berapa yang tidak ada? Visi misi, tata kelola dan tata pamong, dan kemudian mahasiswa. Mahasiswa. Ya, mahasiswa kan? Berarti itu sudah 3 tuh yang melampaui secara kuantitatif. Anda mau tambahkan lagi, boleh silakan. Misalnya apa? Tadi sudah, apa lagi misalnya? Sistem informasi. Sistem informasi. Terus apa lagi? Standar apa lagi? Misalnya bikin standar ma'had ali, ya kan? Bikin apa lagi? Pokoknya yang terkait dengan apa yang menjadi ciri khas di perguruan tinggi kita, itu kita bisa masukkan sebagai standar tambahan yang melampaui secara kuantitatif. Jelas? Nah, selama ini masih ikhfa. Ya. Jadi sekarang sudah Ya. Ya, silakan. Jadi ketika nanti menarasikan di buku standar itu di Ya. buku ketiga, Oke. jadi perguruan tinggi itu bisa berijtihad atau tanpa format ketika memilah standar yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian di sampingnya kita narasikan sendiri dengan sesuai dengan standar kita. Ya, satu, bisa menarasikan dengan standar yang ada di kita sendiri, atau yang kedua, lihat kasih mati lagi. Tes sudah mati, tes sudah mati. Mati baterainya udah mulai berat nih nampaknya. Jadi pertama, bisa menarasikan dengan cara kita sendiri, dengan standar yang ada di kita sendiri, atau yang kedua caranya adalah karena tadi lihat mahasiswa tadi itu kita lihat dari mana? Lihatnya kan dari lab kan, laporan evaluasi diri. Kemudian tata pamong, tata kelola dan kerjasama itu lihatnya dari mana? Dari lab juga kan? Maka usahakan bikin pernyataannya itu sumbernya dari laporan evaluasi diri. Contoh. Kita contohkan. Maka kadang-kadang nggak perlu kita buat narasi sendiri. Kenapa? Karena ikunya itu kita bisa jadikan pernyataan standar. Ini aja di kriteria 2. Oh, nggak kelihatan ya, sorry. Ini kita matikan dulu. Nah, ini kriteria 2. Tes 1 jadi habis. Nah, lihat ya, membuat pernyataan, lihat IKU, indikator kinerja utama. Ini IKU-nya nih. Nah nih, apa itu? Bacaan, coba dibaca. Ketersediaan dokumen formal, sistem tata pamong dan tata kelola untuk menyusun ini ya. Itu kan sudah menjadi IKU atau menjadi standar. Nah ini karena kita sudah membuat standar yang melampaui secara kuantitatif tadi, tata kelola, tata pamong, tata kelola dan kerjasama, standarnya sudah ada. Maka tinggal kita bikin saja narasinya. Apa narasinya? Pimpinan perguruan tinggi atau ketua DDI Maros mewajibkan adanya ketersediaan dokumen formal sampai kata yang paling bawah. Selesai. Bukan Ilmu Asesor, bukan.
Nah, nomor 2, gampang lagi nomor 2. Ketua DDI Maros memastikan ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan selesai. Bisa jelaskan dulu. Apanya? Dengan SK nomor. Enggak usah, karena ini kan pernyataan standar. Nah, nanti baru pada saat auditnya, Pak, ada belum nggak formal struktur organisasi dan tata kerja? Ada, Pak. Oh, kalau begitu mana buktinya? Tolong dong tunjukin SK-nya. Ya. Enggak, karena yang namanya SK kan pasti berubah. Kan SK namanya berubah. Ya, maka nomor SK tidak usah kita masukkan di pernyataan standar. Yang penting bahwa pernyataan standarnya memiliki dokumen formal struktur organisasi. Entah misalnya tahun depan ini tahun itu berubah, ya dia tidak mengikuti perubahan yang ada di SPMI. Kalau di matrix tadi tidak. Matrix boleh, silakan. Ada maksudnya ini kan tambahan. Ya, Jadi di matrixnya nanti bagaimana? oh nggak apa-apa, sama aja. Nih matrixnya sama. Oh, saya nggak punya matrix. Prinsipnya adalah di tata pamong dan tata kelola. Di lab ini itu agak mirip juga dengan matrix. Sama. Tidak masalah. Ini yang poin itu kan tambahan. Ya, Dia di kedua ada matrix yang sudah panduan yang sudah ada. Maksudnya? Kan tadi kan LED itu kan harus berpacuan dari matrix. Nah, kalau mau seperti itu boleh. Jadi bisa saja nanti ini mengacu kepada LED, bisa juga mengacu kepada matrix, boleh. Silakan aja. Ada nggak matrix APT ya? Gak apa-apa, karena prinsipnya hampir sama saja. Ini bisa matrix ini mah. Iya. Iya, nggak bisa satu saja. Tadi katanya matrix juga. Kan tadi kan ada dua disebutkan. Ya. Matrix coba kita lihat contoh matrix ya. Gak apa-apa. Kalau misalnya nanti mau mengacu kepada matrix boleh, gak apa-apa. Coba kita lihat ya. Matrix. Kita supaya dilihat itu bagaimana kalau matrix, bagaimana kalau LED. Betul. Mana yang lebih mudah tuh? Nah, lihat ya. Ini misalnya kita tadi, oh Pak, saya lebih kalau seandainya mau lebih fokus, saya lihatnya matrix. Boleh, silakan. Nih, tata pamong nih. Nah, sama kan? Iya, yang tadi. Nah, kalau kita mau bikinnya untuk menjadi menjadi pernyataan standar, lihat yang skornya 4. Tinggal ganti aja. Ketua memastikan bahwa perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem sampai ke bawah. Selesai. Baru lengkapi dokumennya. Ini bisa ada skornya. Ada skor. Betul sekali. Jadi kalau seandainya mau lengkapi kan gitu. Itu pasti itu. Nah, nanti teman-teman itulah kerja kita satu hari ini. Emang tuh membuatnya? Namanya. Nama dokumennya aja. Langsung selesai. Bawa teman berapa orang? Syukur. Itu kasih tahu tuh sama ketua LPM. Datang di sini. Sakit Pak dia. Hah? Sakit. Sakit? Pada dia mau ke sini. Harusnya dia mau kesini. Oh, baru mau ke sini. Oh iya. Tambah sakit. Tambah sakit ya ke sini. Aduh ya Allah. Nah, jadi ini nanti, ini udah bener nih misalnya kan. Nanti tinggal apakah sudah melampaui secara kualitatif atau kuantitatif, nanti tolong dilihat. Oh iya. Oke? Paham? Nah, jadi mau pakai OLED juga boleh, mau pakai matrix juga boleh, silakan aja tinggal pilih. Nah, Pak, nanti tambahinnya kalau mau tambah kerjaan, mau tambah lengkap. jadi nanti ramu lagi dengan standar yang prodi, baik yang oleh Ban PT maupun Lam Emba dan Lamdik, ambil. Yang beda-beda nanti ambil. Nah, nanti yang bertanggung jawabnya siapa? Misalnya dekan atau ketua prodi, ambil. Nah, itulah nanti itu SPMI Anda itu berbasis akreditasi Ban PT dan LAM. Mau tambahkan lagi silakan. Mau tambahkan
lagi asiin, silakan, ijabe dan lain-lain silakan. Oke, silakan. Oh iya. Bagaimana itu Nggak tahu saya. ada di itu sudah semua ada di. Betul sekali. Itu bagaimana itu apakah tidak bagus kata-katanya atau ada memang kode-kode di sana? Kalau saya mengatakan lebih baik karena Anda sudah tadi itu kadung lihatnya di matriks, ya udah gunakan kata-kata yang di matriks, jangan dihilangkan. Kan katanya mau salah 4. Ya, saya kira yang ada beberapa pertanyaan kayak belakang. Oh itu nggak usah, itu nggak Kan usah. tidak di- Ya nggak usah itu. Makanya tadi saya bilang lihat ikunya saja. Nah, lihat Tapi iku. tetap diisi. Tetap diisi. Karena ada kota benang merahnya. Iya betul. Orang itu akan melihat apakah kebijakan yang kita susun itu selaras nanti yang ada di bawah di ikunya. Betul sekali. Oke, paham? Tak bantuin Pak, nutup mata ini. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah ini baru pusing sebentar pulang. Oke. Tapi kan yang penting udah tahu ini kan. Jadi sudah tahu di mana salahnya. Oke, tinggal kita menyempurnakan. Oke, kita lanjut materi kita. Ini sudah 10 menit lagi pukul 12. Setelah pukul 12 kita istirahat. Oke, sudah. Nah, ini ada juga yang disebut dengan standar turunan. Standar turunan itu adalah misalnya dari satu standar itu bisa diturunkan menjadi beberapa standar. Misalnya standar penilaian pembelajaran, standar penyelenggaraan ujian tulis, ujian praktik, ujian skripsi, standar proses pembelajaran, standar perkuliahan, praktikum, dan PPL. Misalnya dibuat seperti itu. Atau lagi misalnya standar dosen kan, itu kan cuma disebutkan ininya aja, persyaratan gelarnya saja, ya kan? Bisa kita tambahkan standar turunan apa itu? Standar proses perekrutan dosen, standar gaji, standar ini, standar pemberhentian dosen. Nah itu yang disebut dengan standar turunan. Oke, jangan ngangguk-ngangguk ya. Setelah ini kita kerja ya. Oke, kita lanjut. Siapa sih tim perumus SNDQ? Siapa sih tim perumus SPMI? Nah, tim perumus SPMI itu setidaknya Bapak Ibu ada 2 pilihan. Yang pertama tim ad hoc, artinya adalah SK dibuat oleh pimpinan perguruan tinggi, di SKK tuh. Kerjakan, selesai juga. Nah yang paling banyak ini siapa yang bikin? LPM. Ya, jadi itu ada 2 itu ya menurut undang-undang. Tapi yang paling banyak kerja adalah M-nya harus panjang. Ya. Kemudian Bapak Ibu itu yang P yang pertama. Nah, cara menetapkannya Bapak Ibu nanti menetapkan standar itu dengan menggunakan ada 2. Ada dengan menggunakan KPI dan ada menggunakan rumus A, B, C, dan D. Yang kita sebut dengan audience, behavior, competence, and degree. Nanti belajar lebih lanjut. Tapi cara menetapkan standar itu dengan menggunakan rumus ABCD itu. Audience, siapa yang bertanggung jawab? Kemudian behavior, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuannya? Apa yang kita sebut dengan apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti dicapai? Itu behavior. Kompetensi, target atau kriterianya apa? Degree-nya, kapan waktunya? Contohnya seperti ini. Saya dari tadi lihat ini, di mana lah ya di PPT saya kok ada tulisan tambahan ini. Dan saya tadi mikir, ini muncul lagi rasa saya di PPT saya. Rupanya Bapak Ibu tempelan. Iya. Oke, makanya itu kan nggak terbaca kan? Oke, jadi pimpinan perguruan tinggi, fakultas dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing ini menjadi A-nya, menjadi audiens ya, harus melakukan rekrutasi pembinaan dan pengembangan dosen tetap. Ini yang menjadi apa yang mesti dilakukan. Kemudian targetnya apa?
agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30, 1/45-nya nggak usah, hapus saja. Dan C itu degree, kapan waktunya? Paling lambat pada tahun 2025. Ini kita menggunakan rumus ABC. Paham itu ABCD ini. Ya. Kemarin dia nanti ABCD udah tahu apa. Itu rumus ABCD. Tapi nanti akan kita perdalam lagi pada waktu menyusun standar. Tapi prinsipnya seperti itu. Silakan Pak. Oh, mau foto? Kirain mau tanya tadi Pak. Sorry. Kirain udah kayak gini rupanya megang HP. Sorry. Oke ya, ini ya. Tadi merumuskan penetapan standar atau pernyataan standar itu dengan ada 2, KPI atau menggunakan ABCD. Tapi kalau saya menyarankan pakai rumus ABCD saja. Kenapa? Karena jelas audiensnya. Kalau jelas audiensnya, itu akan jelas siapa nanti yang akan kita audit. Oke ya. Nah Bapak Ibu sama-sama mengingatkan, ketika kita merumuskan siapa A-nya, tolong nanti merumuskan pernyataan standar. Jangan yang A-nya atau audiensnya itu yang memberatkan untuk melakukan audit. Ya, contohnya seperti apa? Dosen, mahasiswa. Hindari kata-kata itu. Misalnya, dosen wajib atau memastikan mengumpulkan RPS-nya sebelum mengajar. Nah, itu nggak usah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau seandainya ada 10 dosen di prodi kita, maka 10 dosen itu yang akan ditanya. Nggak mungkin. Maka gunakan saja yang di atasnya. Siapa yang di atasnya? Ketua prodi. Jadi aman. Yang penting jawab. Iya, betul. Jadi apa bahasanya? Ketua prodi memastikan bahwa dosen mengumpulkan RPS-nya sebelum perkuliahan dimulai. Tapi gampang. Siapa yang diaudit? Ketua prodi, bukan dosen. Betul. Lebih aman. Daripada dipakai satu-satu dosennya, mana dosennya? Iya, nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi gunakan yang oh ya, siapa cek. Oke. Jadi Bapak Ibu teman-teman, tolong nanti gunakan yang audiens yang tidak menyulitkan pada saat proses audit. Siapa tadi? Dosen, mahasiswa. Ini kan yang bikinnya kayak gini. Mahasiswa memastikan bahwa lulus dengan IPK 3,0. Kan nggak mungkin kita manggilin satu-satu mahasiswa. Lalu siapa? Ketua prodi lagi. Ketua prodi memastikan bahwa mahasiswa misalnya IPK lulusannya minimal 3,0. Karena seperti itu contohnya. Ya Allah. Nah, oke ya. Kemudian pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini kita melaksanakan standar itu, ya. Pelaksanaan. Misalnya kita melaksanakan standar 16 kali pertemuan. Nah, laksanakan itu. Nah, supaya tahu kita melaksanakan itu sudah atau belum. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan itu ada 4 dokumen yang mesti kita siapkan. Apa itu? Kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Baru kalau sudah 4 ini sudah punya, baru kita laksanakan. Kalau sudah kita laksanakan, baru kita bisa melakukan evaluasi. Kalau sudah evaluasi, baru kita bisa kendalikan. Kalau sudah kita bisa kendalikan, baru kita sebut dengan peningkatan. Jadi begitu Bapak Ibu siklusnya. Oke ya. Ini pelaksanaan. Nah, Bapak Ibu, evaluasi. Evaluasi itu apa? Evaluasi itu pada prinsipnya adalah memeriksa apakah standar yang sudah kita tetapkan itu sudah kita jalankan atau belum, sudah sesuai atau belum. Itu aja sebenarnya. Maka Bapak Ibu, yang namanya audit itu nggak ada yang namanya penskoran. Diusahakan tidak ada penskoran, tapi penilaiannya kualitatif. Tercapai, tidak tercapai, menyimpang atau belum menjalankan, itu aja. Sesuai. Nah, ini disebut dengan evaluasi. Dan evaluasi itu banyak Bapak Ibu. Bisa dengan survei, bisa dengan monef, tapi yang paling penting dilakukan melalui audit mutu internal atau kita sebut dengan AMI. Bukan tambah N, AMI.
Kalau tambah G lagi? Ya, amin. Nah, kalau di sini kalau sholat amin atau amin? Amin. Amin kan? Berarti bisa sebenarnya. Oke Bapak Ibu ya. Nah ini maka kita lakukan melalui audit mutu internal. Nah untuk melakukan audit mutu internal itu kita mesti memiliki auditor. Oke. Setelah evaluasi, lalu kita lakukan apa? Ini kita lewatin aja. Pengendalian. Pengendalian itu apa maksudnya? Pengendalian itu adalah tindak lanjut atas temuan audit. Maka temuan audit itu dua saja Bapak Ibu. OB atau ketidaksesuaian. OB itu artinya observasi, ketidaksesuaian itu terbagi dua, minor atau major. Temuannya minor atau temuannya major. Nah nanti itu pelatihan, tahu istilah itu nanti di pelatihan audit, bukan sekarang. Waktunya nggak cukup. Ya. Oh ini temuan OB, oh ini temuannya ketidaksesuaian, apakah minor atau mayor? Oh ini minor, oh ini major. Apa klasifikasinya? Nanti. Nanti ada lagi general. Nanti ada general nanti ya. Ini baru sampai ke mayor saja. Nah, lalu Bapak Ibu, ini peningkatan. Nah, peningkatan. Misalnya seperti ini. Oh, sorry ya, saya seperti ini. Bapak Ibu tadi kan menetapkan bahwa IPK mahasiswa yang lulus atau tidak lulus tadi IPK-nya berapa? 3,0 kan? Nah, setelah Bapak Ibu melakukan audit, ini seluruh mahasiswanya sudah IPK-nya sudah 3,0. Apakah tetap dipertahankan IPK 3,0 tadi? Tidak dong. Mesti di apa? Ditingkatkan. Berarti IPK lulusan dari 3,0 misalnya menjadi 3,1 atau 3,25. Nah, itu yang disebut dengan peningkatan. Maka buku SPMI kita wajib direvisi. Kenapa? Karena ada standar yang ditingkatkan. Oke, sudah jam 12 lewat. Silakan sebelum ditutup. Ya, coba makan. Tadi kan ini ada 5 siklus ya. Di samping dengan dokumen yang kita buat ya. Tindakan mutu, manual mutu, standar mutu. Pertanyaannya, apakah siklus ini juga melahirkan dokumen atau bagaimana? Misalnya penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, perbaikan, apakah melahirkan sebuah dokumen atau apa dalam bentuk apa misalnya? Jangankan melahirkan satu dokumen, beranaknya lebih banyak juga sebenarnya. Contoh, penetapan. Kalau penetapan itu sudah pasti 4 dokumen. Sudah pasti. Tapi ketika pelaksanaan, banyak sekali. Ya kan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa kita sudah melaksanakan standar lingkungan. Contoh, tahu atau tidak bahwa dosen itu melaksanakan 16 kali pertemuan dari mana? Dokumennya apa? Presensi, RPS, dan lain-lain. Sudah melaksanakan standar kompetensi lulusan dari mana? Dari mana? Pedoman akademik, pedoman MBKM, baru terakhir kurikulum. Nah dari status standar saja itu bisa menghasilkan beberapa dokumen. Nah, itu memang larinya ke situ. Nah kalau ini sudah ada dokumennya, teman-teman, pada saat kita melakukan akreditasi sebenarnya gampang. Penting ada. Yang penting ada itu. Sebenarnya bukan gampang, tapi gampang. Karena dia Makassar jadi gampang. Kalau Makassar gampang. Iya, kalau Makassar gampang. Begitu. Ya, misalnya tadi nanti disebut dengan standar penelitian, ada yang disebut dengan hasil penelitian. Lah kalau hasil penelitian yang diminta apa? Mana laporan penelitian? Nah, nanti auditnya seperti itu. Penelitian ya, sudah ada penelitian, ada. Coba mana kamu tunjukkan hasil penelitian, mana dokumennya? Iya, maka ketika kita melakukan audit nantinya, itu pasti pertanyaannya dua. Mana standarnya, yang kedua mana dokumen. Selesai. Mudahnya didengar. Apa? Mudah sekali didengar. Oke, ada satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, saya. Oh ya, silakan. Ini kan
sudah ketahuan semua bahwa yang ada hari ini sebenarnya secara aturan ya tidak layak akreditasinya. Nah ini kan 2024 rata-rata mau akreditasi, Ya. berarti SPM-nya terus terang kan belum ada. SPM-nya sudah ada. Kinerjanya belum ada, Ya, oke. SPM-nya tidak jalan. Betul. Nah ini kan nanti asesor akan menanyakan kinerja itu. Ya. Nah ini kan kita lagi membenahi. Ya, betul. Apakah kita harus membuatkan berkas yang belum berjalan sebelumnya atau kita benahi saja yang tersisa ini? Oke. Oh, Kalau menurut saya yang SPMI ini kita benahi baik yang belum maupun yang sudah. Paham maksud saya? Kalau itu aja. Intinya nilai 4. Iya, intinya aja. Paham ya? Artinya jangan sampai kesannya seolah-olah asesor mengatakan begini. Baru semua yang nampaknya. Masih mau fotokopi. Iya, baru semua nampaknya. Udah ya, paham ya? Paham ya? Oke, sudah. Nggak usah lanjutin lagi lah ya. Ya masa ini tahun 2023 semua nampaknya. Aduh, berarti selama ini nggak jalan ini nampaknya ya. Oke, sudah dipahami ya? Terima kasih ya. Oke, kita serah dulu dan tepuk tangan lagi buat kita semua. Kita istirahat insyaallah dan kita masuk pukul 13:15 menit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan ke moderator. Oke, dari itu tadi kita sudah masuk di materi kedua. Insya Allah kita istirahat, sholat, makan siang. Setelah itu kemudian kita kembali jam 13:15 untuk memasuki materi ketiga dan seterusnya. Ya, untuk mensporsing, mari kita sama-sama membaca Al-Qalam. Alhamdulillah. Langsung makan siang Ibu Ya, Bapak ada di langsung depan. Kalau itu nggak usah diumumin bu. Ayo ayo. Makan dulu bang, makan dulu. Ya. Sudah siap masih dingin. Serius. Nanti habis. Iya, nanti diingat. Ayo Ibu Bapak. Isi kamu tengah dulu. Apa ibu? Iya. Makan dulu, makan.